Selamat pagi, selamat datang Bapak Hamdan selaku dosen komunikasi bisnis serta teman-temanku mungkin yang ikut menonton video presentasi pada channel saya. Saya ucapkan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adrian Junior Setiawan dengan nomor induk mahasiswa 431191200102. Sebelum saya mulai presentasi di kesempatan ini, saya punya satu quotes, yaitu ilmu itu bukan apa yang kita hafal, tapi ilmu adalah apa yang bermanfaat bagi orang lain. Dan ketika menyampaikan kebermanfaatan tersebut pada orang lain, harus didasari dengan ilmu dan cara mengkomunikasikan yang baik. Jadi di presentasi saya hari ini, saya akan sedikit menyampaikan cara berkomunikasi yang baik. Oke, mari kita mulai. Oke, yang pertama di CPMK 1 mengenai konsep dasar komunikasi bisnis. Dari bentuk dasar komunikasi bisnis, yaitu komunikasi adalah proses mengirimkan dan menerima pesan-pesan. Apakah ada bertukar email, memberikan presentasi formal, atau hanya bicara dengan rekan kerja di sekitar lokasi. Namun komunikasi dianggap efektif hanya jika orang lain memahami pesan Anda dengan benar dan memberikan respon sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Jadi komunikasi bisnis adalah sesuatu yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup berbagai macam bentuk komunikasi, baik verbal ataupun komunikasi non-verbal yang ditujukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kemudian di proses komunikasi itu ada 6 proses. Jadi menurut Boff dan Thiel dalam Business Convention Today, jadi ada 6 proses komunikasi. Yang pertama, pengirim itu mempunyai suatu ide atau suatu gagasan. Yang kedua, pengirim mengubah ide tersebut dan memasukkan ide tersebut ke dalam suatu pesan yang Anda terima dan akan menjadikan encoding ide. Kemudian yang ketiga, pengirim akan menyampaikan pesan kepada penerima melalui saluran komunikasi seperti telepon, surat, memo, atau bahkan email. Kemudian penerima yang menerima pesan, dia akan memahami tapi tidak dapat menjamin bahwa pesan akan benar-benar diterima. Kemudian yang kelima, penerima menafsirkan pesan. Penerima memahami tidak dapat menjamin bahwa pesan yang Anda akan benar-benar terima. Jadi penerima mengartikan pesan yang Anda syairkan pada pesan dalam bentuk yang dapat ia pahami, tapi yang dikenal sebagai tahap mengartikan atau decoding. Lalu penerima akan memberi tanggapan dan mengirim umpan balik pada pengirim dengan beberapa cara ya tentunya. Lalu ada beberapa hambatan dalam komunikasi seperti gangguan informasi berlebihan, perbedaan persepsi, perbedaan bahasa atau lingkungan yang terbatas, dan taktik yang berdaya. Lalu untuk cara mengatasi komunikasi tersebut dari 2 hambatan itu, yang pertama ada melalui teknologi suara. Jadi manusia akan selalu menjadi pusat pada komunikasi bisnis, dan suara tersebut dilengkapi dengan berbagai jenis teknologi dengan voice synthesis atau memperbarui suara manusia dan arsip komputer yang mengucapkan kata-kata atau bagian-bagian kata. Sedangkan voice recognition mengucapkan suara manusia ke data komputer kompatibel. Yang step 2 ada virtual again, yaitu mimpi mengenai replikasi atau bahkan melebihi kemampuan manusia yang mendorong riset kecerdasan selama bertahun-tahun. Kemudian komunikasi itu juga dibagi dalam beberapa bentuk. Seperti yang pertama, komunikasi intrapribadi. Apa sih komunikasi intrapribadi? Jadi komunikasi intrapribadi atau interpersonal communication
adalah komunikasi dengan diri sendiri. Contohnya berpikir. Komunikasi ini merupakan landasan komunikasi antar pribadi dan komunikasi dalam konteks-konteks lainnya, meskipun pada disiplin komunikasi tidak dibahas secara rinci atau tuntas. Komunikasi intrapribadi melekat pada komunikasi 2 orang atau 3 orang dan seterusnya. Karena sebelum berkomunikasi dengan orang lain, kita biasanya berkomunikasi dengan diri sendiri, seperti membuat persepsi atau memastikan arti pesan orang lain. Hanya saja caranya sering tidak dipahami. Jadi keberhasilan komunikasi dengan orang lain itu tergantung pada keefektifan komunikasi dengan diri kita sendiri. Yang bentuk kedua ada komunikasi antar pribadi, yaitu komunikasi yang merupakan komunikasi utama dan dilakukan dalam berbagai cara, seperti menggambarkan peserta yang tergantung antara satu sama lain, dan juga yang mereka memiliki sejarah bersamaan. Komunikasi antar pribadi juga melibatkan suatu percakapan atau individu yang berinteraksi dengan banyak orang dalam masyarakat. Komunikasi antar pribadi ini juga membantu kita memahami bagaimana dan mengapa orang berperilaku dan berkomunikasi dengan cara berbeda dan membangun dan mengorganisasikan realitas sosial. Lalu ada juga komunikasi dalam organisasi. Jadi organisasi itu sekelompok masyarakat yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu, dan komunikasi adalah perekat yang memungkinkan kelompok tersebut secara bersama-sama melaksanakan fungsinya dengan baik. Jadi komunikasi dalam organisasi adalah komunikasi yang terbentuk di dalam organisasi di mana komunikasi tersebut dipengaruhi oleh struktur hierarki dalam organisasi. Ya, manusia dalam kehidupannya harus berkomunikasi, ya, artinya memerlukan orang lain, kelompok atau masyarakat untuk saling berinteraksi, sehingga sebagian besar pribadi manusia terbentuk dari hasil integrasi sosial sesama dalam kelompok masyarakat. Lalu ada komunikasi lintas budaya. Yang jelas ya, lintas budaya ini berarti komunikasi yang dilakukan 2 orang atau lebih yang masing-masing memiliki budaya yang berbeda. Yang berbeda ini bisa berupa antar daerah, antar wilayah, ataupun antar negara, ya. Jadi pentingnya komunikasi antar budaya itu apa ya? Jadi sejalan dengan zaman serta kemajuan teknologi, saat ini mobilitas masyarakat semakin tinggi dan dinamis serta siap beradaptasi sebagai hal baru, berjumpa dengan teman maupun partner bisnisnya dengan komunikasi yang belum pernah dikenalnya. Jadi komunikasi lintas budaya ini membantu seseorang untuk memahami dengan orang yang mereka temui dan berbeda budaya. Dan kita akan membahas konsep dasar pesan bisnis. Yang pertama ada pesan rutin. Jadi pesan rutin itu pada umumnya permintaan pesan-pesan rutin merupakan hal yang normal atau lazim dalam komunikasi kegiatan bisnis. Dengan menggunakan pendekatan langsung untuk permintaan pesan-pesan rutin, apa yang diterima pada bagian awal atau permulaan dan menyampaikan pesan-pesan bisnis tersebut merupakan suatu hal yang perlu mendapat perhatian. Dan menulis pesan-pesan rutin mulailah dengan menyatakan ide, dengan mengomongkan secara tegas apa yang kita inginkan. Itu adalah pesan rutin. Lalu berikutnya pesan positif atau good news, ya. Kita sebut good news atau goodwill. Jadi good news atau goodwill ini adalah pesan-pesan yang memberikan pesan positif dan menyenangkan pada pihak lain. Melalui pesan-pesan good news atau goodwill, para pelaku bisnis dapat melakukan berbagai upaya untuk mengembangkan dan menjaga hubungan yang baik dengan para pelanggan, klien, karyawan, atau pegawai masyarakat publik pada umumnya. Ya, kemudian kita ada pesan persuasif. Pesan persuasif itu dimulai dengan melakukan analisis audiens, ini mempertimbangkan perbedaan budaya dan memilih pendekatan langsung atau tak langsung. Akan tetapi di samping mengkomunikasikan ide dan alasan
akan melakukan sesuatu untuk itu, Anda harus menentukan kredibilitas atau menyusun kerangka argumentasi, memiliki daya menarik, dan memanfaatkan posisi ketika mengembangkan pesan Anda. Manfaatnya apa sih pesan persuasif? Jadi manfaatnya adalah pengurangan beban kerja tentang manfaat supervisor atau memberikan premi kepada seseorang yang memberikan tanggapan atas survei. Adapun manfaat tak langsungnya seperti permintaan meliputi peningkatan atau perbaikan moral karyawan dan peningkatan prestis atau tantangan untuk membuat kontribusi yang berarti bagi perusahaan. Nah, dan di pesan negatif itu terjadi ketika kita memberikan tanggapan atau keluhan pelanggan, mengkomunikasikan permasalahan tentang pesanan, atau memberitahukan perubahan kebijakan perusahaan yang dapat mempengaruhi citra organisasi secara negatif. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu seperti penyampaiannya, penerimaannya, serta menjaga goodwill sebaik mungkin dengan audiens. Nah, ini adalah satu contoh bad news terhadap produk. Jadi ketika menyampaikan bad news terhadap produk bagi pelanggan, seperti adanya kenaikan harga atau penarikan produk, lebih baik digunakan pendekatan tak langsung yang diawali dengan pernyataan yang bersifat netral, didukung dengan alasan yang logis, baru disampaikan pesan bad news tersebut, dan diakhiri dengan pernyataan yang bersifat netral, didukung dengan alasan yang logis, baru disampaikan pesan bad news, serta diakhiri dengan pernyataan hal yang positif dan bersahabat. Tuh. Nah, tapi selain penolakan terhadap bad news, itu ada juga penolakan bersama. Jadi apabila seseorang meminta informasi atau partisipasi dalam kegiatan tersebut, sementara kita tidak dapat memenuhi permintaannya, kita dapat menggunakan pendekatan langsung atau tak langsung dalam dunia bisnis, dan kerjasama dengan pelaku bisnis lain merupakan hal yang seharusnya dilakukan untuk lebih memperkuat jaringan pemasaran suatu perusahaan. Namun dalam praktiknya bisa saja terjadi suatu penolakan kerjasama bila mana bentuk kerjasamanya merugikan di pihak lain. Yang ketiga ada penolakan undangan ya. Jadi penolakan undangan itu kita harus berkata tidak atas suatu undangan dalam bisnis jika kita tidak menginginkannya. Sebagai contoh, suatu lembaga asosiasi pemasaran ingin mengundang pertemuan di perusahaan Anda. Sementara itu pada saat yang sama perusahaan Anda juga akan diadakan pertemuan rutin internal untuk mengevaluasi kinerja bagian pemasaran di kedua di sana. Jadi Anda harus menolaknya dengan pendekatan langsung atau tak langsung, dan bergantung pada hubungan Anda dengan pihak tersebut. Dan kita ke bab 3, konsep korespondensi dan proposal bisnis. Oke. Pasti dasar-dasar korespondensi bisnis itu. Jadi surat bisnis adalah surat yang digunakan seseorang atau lembaga organisasi atau institusi untuk menyampaikan pesan-pesan bisnis secara tertulis pada pihak lain dengan menggunakan media tertentu ya tentunya. Jadi seperti plat pos, proxemail, telepon, atau dunia maya internet gitu ya. Jadi korespondensi bisnis adalah suatu kegiatan korespondensi antara satu pihak dengan pihak yang lain secara perorangan maupun lembaga yang berkaitan dengan dunia bisnis. Kemudian apa sih fungsinya korespondensi bisnis itu? Yang pertama, surat bisnis sebagai suatu wakil atau duta pengirim surat. Maksudnya dalam berkaitan dengan dunia bisnis, surat bisnis berfungsi sebagai pembawa pesan-pesan bisnis dari pengirim pada pihak lain. Yang kedua, sebagai alat menyampaikan pemberitahuan, permintaan ataupun permohonan buah pikiran atau gagasan yang tentunya berkaitan dengan masalah-masalah bisnis ya. Dan fungsi yang ketiga itu sebagai bukti tertulis, seperti contoh perjanjian jual beli, ada surat perintah kerja, surat kerjasama, surat bukti tanda terima atau faktur gitu ya.
Yang keempat itu sebagai alat untuk mengingat. Jadi surat-surat bisnis itu yang diarsipkan. Lalu ada bukti sejarah atau historis seperti surat-surat pendirian usaha, surat kepailitan usaha, dan surat penggabungan usaha. Jadi itu adalah catatan sejarah ya yang juga diarsipkan sama untuk mengingat ya. Yang keenam sebagai pedoman kerja seperti surat instruksi kerja gitu ya, prosedur pengelolaan. Kemudian yang terakhir manfaat ketujuh sebagai media promosi pengirim surat. Oke, jadi itu adalah beberapa fungsi surat bisnis. Dan kita ke pengelompokan surat. Jadi ada 5 ya. Ada 5 pengelompokan surat menurut wujudnya, menurut pemakaiannya, menurut banyaknya jumlah pembaca, menurut sifatnya, dan juga menurut urgensi penyelesaiannya. Jadi kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama menurut wujudnya itu ada surat bersampul. Nah, surat bersampul ya. Jadi surat bersampul itu adalah surat yang dikirimkan seseorang pada orang lain yang terdiri atas kertas surat dan amplop dengan ukuran yang berbeda-beda. Yang kedua ada kartu pos. Kartu pos itu surat terbuka yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan singkat yang pendek dan praktis. Ya, itu berbentuk kartu kecil dengan ukuran 10x15 ya, 10x15 seperti amplop kecil pada umumnya. Ya, itu dikeluarkan oleh PT Pos Indonesia. Lalu ada warakat pos yang ketiga. Warakat pos itu surat yang wujudnya berupa gabungan kertas surat dan amplop, jadi menyatu. Lalu ada telegram. Telegram disebut surat kawat yang berasal dari kata tele yang berarti jauh, sedangkan gram berfungsi yang berarti tanda yang tercetak. Jadi telegram adalah berita yang tercetak dan disampaikan dari jarak jauh. Dan yang kelima ada memorandum. Memorandum itu nota, surat yang digunakan oleh pimpinan untuk menyampaikan pesan-pesan singkat yang berupa pemberitahuan, permintaan, atau hal-hal lain yang terkait dengan organisasi di dalamnya. Lalu ada surat tanda bukti. Surat tanda bukti itu surat yang memiliki fungsi sebagai tanda bukti ya, tentunya pengakuan yang sah atau suatu pembayaran antar suatu pihak pada pihak lain. Itu adalah pengelompokan surat menurut wujudnya. Kemudian kita akan juga menurut pemakainya, pengelompokan surat menurut pemakainya. Jadi ada 3 jenis, ada 4 jenis maaf, surat pribadi, surat dinas, surat bisnis, dan surat sosial. Yang surat pribadi itu personal letters ya, surat yang dibuat oleh seseorang yang isinya menyangkut kepentingan atau hal-hal yang sifatnya personal atau pribadi. Yang kedua, surat dinas atau formal letters. Itu surat yang isinya berkaitan dengan kepentingan tugas atau kepentingan dinas. Biasanya ini ada di suatu perusahaan ya, atau mungkin dalam pemerintahan juga ada. Lalu surat bisnis atau business letters yang bisa juga disebut surat niaga. Jadi surat yang digunakan orang atau badan usaha untuk menyelenggarakan kegiatan usaha tersebut, seperti usaha produksi, perdagangan, atau usaha jasa juga bisa. Lalu yang keempat itu surat sosial, social letters. Jadi surat sosial adalah surat yang digunakan oleh organisasi atau lembaga-lembaga kemasyarakatan untuk berbagai kepentingan sosial ya. Itu adalah surat pengelompokan surat menurut pemakainya. Kemudian kita ke pengelompokan surat menurut pemakainya. Di sini ada 3 jenis ya, surat biasa, surat edaran, dan surat pengumuman. Jadi surat biasa adalah surat yang dibuat oleh seseorang atau organisasi ditujukan pada seseorang atau organisasi yang berisi informasi yang bersifat umum, bukan pribadi ya, bersifat umum, dan nggak ada privasinya. Dan surat edaran adalah surat pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan oleh seseorang atau lembaga yang ditujukan pada orang atau lembaga lain dalam jumlah yang banyak. Dan yang ketiga adalah surat pengumuman. Surat pengumuman adalah surat yang berisi pemberitahuan tentang sesuatu hal yang perlu diketahui oleh pegawai
atau karyawan, suatu organisasi ataupun masyarakat luas. Kemudian mengelompokkan surat menurut sifatnya juga ada 3, surat biasa, surat konfidensial, dan surat rahasia. Surat biasa adalah surat yang bersifat biasa, bukan rahasia, dan bisa beramplop atau tanpa amplop. Lalu surat konfidensial. Surat konfidensial itu yang sifatnya terbatas, jadi masuk rahasia tapi terbatas untuk kalangan tertentu. Jadi bisa beberapa orang menerima tapi bersifat rahasia. Dan surat rahasia adalah surat yang isinya hanya boleh dibuka dan dibaca oleh orang atau pejabat tertentu dalam suatu organisasi. Dan surat menurut urgensi penyelesaiannya itu dikelompokkan menjadi 3 lagi, yaitu surat biasa, surat segera, dan surat kilat. Surat biasa itu surat yang penanganannya diberlakukan biasa saja dan tidak ada suatu perlakuan khusus dari surat itu. Ya, surat segera itu surat yang memerlukan penanganan secepat mungkin atau dilakukan dengan segera, jadi urgent gitu ya. Lalu surat kilat itu lebih dari surat segera, jadi surat kilat penanganannya harus lebih ekstra, dengan segera harus didahulukan dan memperoleh perlakuan khusus daripada surat-surat lainnya. Jadi yang paling cepat itu surat kilat, lebih cepat dikirimkan. Lalu ada satu lagi sih, pengulangan surat menurut isi dan maksudnya. Jadi surat pengulangan menurut isi dan maksudnya itu tergantung pada maksud dan tujuan pengirim. Jadi dengan tujuan pengirim tersebut, suatu dengan yang lain berbeda dengan jenis surat lainnya dan bervariasi. Oke, lalu kita ke bagian-bagian dari bentuk surat. Yang pertama itu kepala surat atau biasanya disebut kop ya. Kop surat itu merupakan ciri khas suatu lembaga atau organisasi atau badan instansi yang dalamnya mencakup nama instansi, ada alamat lengkapnya, nomor telepon, nomor fax kalau ada, nomor kotak pos, alamat perusahaan, dan juga alamat situs dari perusahaan tersebut, dan juga di sebelah kiri atas ada logo dari instansi tersebut. Lalu untuk tanggal surat itu memberitahukan kapan surat pada penerima dan kapan surat akan diterima. Yang ketiga, nomor perihal itu berisi nomor lampiran dan perihal yang ditulis dengan diawali huruf kapital dengan titik 2 yang ditulis secara berurutan ke bawah. Lalu alamat yang dituju adalah alamat penulisan dari penerima yang akan dituju. Jadi untuk itu mohon diperhatikan betul-betul. Kebiasaan memanggil nama yang bersangkutan masuk dalamnya penggunaan kata sapaan seperti bapak, ibu, saudara maupun gelar akademik atau gelar kehormatan itu harus dicantumkan. Lalu ada salam membuka, ini adalah sapaan penghormatan yang dilakukan oleh pengirim pesan kepada pihak lain sebelum menyampaikan maksud atau tujuan pengiriman surat. Lalu isi surat itu merupakan inti surat yang ingin disampaikan oleh pengirim kepada penerima surat. Kemudian penutup itu merupakan bagian juga yang wajib sebagai suatu ungkapan hormat, respect kita ya, sopan ya, beretika dalam bersurat. Lalu ada tanda tangan di sini adalah tanda tangan pengirim, pejabat yang berwenang atas isi dari surat tersebut. Lalu yang 9 adalah tembusan, itu diawali huruf kapital dengan bagian nomor serta sejajar dengan nama pengirim surat, jadi sejajar ke atas ya. Lalu ada inisial yang disebut juga sandi, merupakan tanda pengenal bagi petugas yang membuat konsep atau mengetik surat tersebut. Oke, lalu ada kita ke laporan atau proposal bisnis. Atau proposal bisnis itu adalah suatu bagian dari organisasi atau institusi atau lembaga yang lain untuk membantu pengambilan keputusan atau pemecahan masalah. Definisi tersebut dapat menyimpulkan bahwa suatu laporan bisnis mempunyai berbagai karakter yang bersifat netral dan tidak memihak objektif. Lebih ekstern biasanya diminta oleh mereka yang memiliki kewenangan yang lebih dan memiliki suatu tujuan tertentu untuk memecahkan masalah atau juga mengambil keputusan.
Fungsinya apa? Yaitu untuk memonitor dan mengendalikan operasional keperusahaan seperti laporan operasional, laporan kegiatan personal, untuk membantu mengimplementasikan kebijakan-kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan perusahaan. Lalu untuk memenuhi persyaratan-persyaratan hukum atau peraturan-peraturan yang berlaku bagi perusahaan. Kemudian sebagai pendokumentasian prestasi kerja yang diberlakukan baik bagi keperluan internal maupun eksternal. Lalu untuk untuk menganalisis informasi dan memberikan bimbingan dan pengambilan keputusan atas masalah tertentu. Dan terakhir adalah untuk memperoleh sumber pendanaan atau membuka bisnis baru. Kemudian menulis laporan bisnis itu ada beberapa langkah untuk membuat laporan seperti mendefinisikan masalah atau tujuan dan ruang lingkup itu sebagai analisis yang mencakup tujuan penyusunan laporan. Yang kedua, pertimbangkan siapa yang akan menerima laporan tersebut. Jadi kita memvisualisasikan pembaca atau pendengar tahapan penting ya dalam membuat laporan bisnis. Yang ketiga, menentukan ide dan gagasan. Kemudian mengumpulkan bahan yang diperlukan, menganalisis dan memasifkan data dari laporan tersebut, dan mengorganisasikan data dan mempersiapkan rangka akhirnya. Lalu kita ke bagian laporan bisnis. Laporan bisnis itu pendahuluan, isinya pemberi kuasa, layout atau rencana presentasi, maksud penulisan, ruang lingkup, metodologi pengacu yang pada pengumpulan informasi, sumber-sumber primer atau sekunder, ada latar belakang, definisi, keterbatasan, dan rekomendasi. Lalu di bagian isi itu adalah kita membahas atau mengembangkan hal-hal yang penting secara lebih rinci. Dan di bagian penutupnya adalah rangkuman, kesimpulan, dan rencana atau proporsi. Lalu untuk membuat laporan bisnis yang baik itu ditujukan untuk mengembangkan suatu laporan adalah informasi jelas mungkin pada pembaca yang mereka perlu ketahui, tidak lebih tidak kurang. Jadi kita harus menyajikan suatu informasi tersebut sebagai pemenuhan kebutuhan atau keinginan mereka. Meskipun suatu laporan memiliki berbagai variasi atau jenis, paling tidak laporan bisnis yang baik mencakup 3 hal, yaitu informasi akurat yang isinya menunjukkan suatu pertimbangan yang baik, gaya dan organisasinya sebagai suatu kebutuhan pembaca. Jadi akurat di sini adalah bagaimana kita mengatakan suatu kebenaran. Lalu mengambil keputusan yang baik itu ada ide, melihat fakta-fakta terlebih dahulu, menerima uraian, dan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan mempelajari sesuatu. Nah, untuk format dan gaya dan organisasi yang responsif itu sebelum menulis kita harus memutuskan apakah akan menggunakan format surat memo atau manuskrip, dan menggunakan bahasa yang formal atau informal. Yang mencakup di situ ada 5W1H ya. Kemudian kita ke bab ke berapa? 4. Jadi bab keempat itu tentang lambaran pekerjaan dan resume. Oke, dalam resume itu adalah suatu daftar dokumen yang berisi kualifikasi atau jalur karir Anda yang disusun secara teratur, rapi, menarik, dan menjadi perhatian pembaca. Melalui resume ini diharapkan pimpinan suatu organisasi atau perusahaan sudah dapat mengetahui kemampuan Anda walaupun belum pernah bertemu secara langsung dengan Anda. Oleh karena itu, resume yang Anda buat harus dibuat sedemikian rupa sehingga menarik perhatian pembaca. Lalu untuk mempersiapkan resume ada beberapa langkah. Yang pertama, mencari informasi penting, lalu perencanaan resume agar saat melakukan wawancara dengan tim atau organisasi itu lengkap. Dalam merencanakan resume ada 3 hal yang perlu diperhatikan, adalah tujuan karir, informasi pribadi Anda, dan referensinya. Dan yang ketiga adalah pembuatan resume dibuat dalam berbagai bentuk yang menekankan pada kapabilitas, kualifikasi Anda, dan perspektif persyaratan kerja yang mencakup nama, alamat lengkap, tujuan kerja, kualifikasi, dan informasi pribadi atau referensi dari diri Anda. Dan ada beberapa masalah juga ketika kita mempersiapkan resume, seperti
resume yang dibuat terlalu panjang, resume yang ditulis kurang baik, atau terlalu banyak menggunakan kalimat yang bersifat kompleks, atau pelamar tidak dapat menunjukkan secara tegas dalam resume tujuan pekerjaan yang dikehendaki. Pelamar menampakkan keyakinan yang berlebihan atau overconfidence. Kemudian pelamar juga tidak jujur saat mencantumkan resume. Ya, itu. Terus ketiga jenis resume ada resume kronologis, lalu resume fungsional, dan resume komunikasi. Ada 3 jenis resume. Ya, setelah buat resume tentang lamaran pekerjaan. Ini lamaran pekerjaan adalah surat pribadi yang bersifat resmi yang biasanya digunakan sebagai surat permohonan pekerjaan pada kantor, perusahaan, atau instansi tertentu. Pada pendekatan AIDA, lamaran pekerjaan yaitu yang pertama adalah tension atau penulisan surat pelamar kerja harus dapat meyakinkan pihak organisasi atau lembaga pencari kerja bahwa pelamar kerja memiliki sesuatu yang bermanfaat atau dapat menumbuhkan rasa tertarik bagi pembaca. Yang kedua, interest itu adalah pelamar kerja harus dapat menarik perhatian pembaca dengan menjelaskan relevansi pesan-pesan yang disampaikan. Yang ketiga, desire atau pelamar kerja harus dapat menumbuhkan hasrat pembaca atau mengetahui lebih jauh apa yang sudah tuliskan dalam surat tersebut. Lalu yang keempat, action itu artinya pelamar kerja harus dapat memberikan pesan saran kepada pembaca atau suatu tindakan tertentu berkaitan dengan harapan atau keinginannya dalam menulis surat tersebut. Tipsnya apa untuk pelamar kerja? Yang pertama, pelamar kerja harus mempunyai kualifikasi atau pengalaman kerja sesuai posisi pekerjaan yang akan dikehendaki. Lalu, bangkitkan minat terhadap kualifikasi yang dimiliki. Yang ketiga, tunjukkan hal-hal yang positif. Usahakan lawan bekerja rapi, bersih, dan menarik. Lalu, tuliskan surat dari sudut pandang pembaca, bukan dari sudut pandang penulis. Lalu apa yang harus kita hindari dalam melamar pekerjaan? Yaitu jangan melamar pekerjaan di luar kemampuan Anda. Jadi harus sesuai dengan kapabilitas kita ya. Yang kedua, jangan mengirimkan surat lamaran kerja hasil fotokopi. Ya, itu jelas tidak sopan ya. Kita harus otentik, harus asli, tulisan kita sendiri atau ketikan kita sendiri, tidak copy paste juga. Lalu jangan mengatakan bahwa Anda menerima jenis pekerjaan apa saja. Jadi kalau ini mengartikan bahwa Anda itu tidak fokus terhadap suatu hal ya. Lalu hindari kata-kata yang berlebihan, jangan meminta belas kasihan kepada perusahaan yang dilamar. Lalu hindari untuk mempermasalahkan gaji kecuali ketika Anda ditanyakan. Kemudian jangan memberikan komentar langsung tentang karakter pribadi. Oke, lalu bagaimana Anda membuat diri Anda berharga ketika melamar kerja? Yang pertama itu sekitar ketika kuliah sebelum mendapat pekerjaan, simpan portofolio pekerjaan Anda. Ambillah penugasan sementara, lalu teruslah memperbaiki dan memperbarui keterampilan. Lalu ketika kita sudah terima di pekerjaan, jangan lupa untuk tetap meningkatkan supaya diri Anda lebih berharga dengan cara dapatkan sebanyak mungkin pengetahuan atau teknis. Belajarlah untuk merespon perubahan dengan cara positif dan konstruktif. Lalu belajar untuk merespon perubahan dengan cara positif dan konstruktif. Lalu ikuti perkembangan industri dan perkembangan secara luas. Belajarlah untuk melihat setiap pekerjaan meskipun sekedar pekerjaan tingkat pemula. Terima sebanyak mungkin tanggung jawab yang Anda ambil di luar deskripsi kerja Anda. Berbagilah apa yang Anda ketahui dengan orang lain. Kemudian kita ke bab yang kelima tentang konsep wawancara bisnis, negosiasi bisnis, pertemuan bisnis, dan presentasi bisnis. Yang pertama kita ke wawancara bisnis. Jadi setelah kita menulis resume tersebut dan lamaran kerja, lalu menyiapkan diri menghadapi wawancara, itu juga termasuk bagian dari usaha Anda untuk meraih pekerjaan. Anda harus benar-benar mempersiapkan diri sehingga dapat memberikan kesan yang baik dan membuat pewawancara atau interviewer yakin akan kemampuan Anda. Lalu dari aspek kepribadian, ada yang dinilai adalah penampilan secara fisik, gerak-gerik dan sopan santun Anda, nada suara, rasa percaya diri,
inisiatif, kebijaksanaan, daya tangkap dan kerjasama, ekspresi wajah, kemampuan berkomunikasi, sikap terhadap pekerjaan, dan selera humor Anda juga dinilai di sini ya. Lalu, ketika kita akan wawancara two-way communication, itu merupakan kesempatan Anda bertanya secara langsung. Jadi Anda dapat menanyakan mungkin beberapa perusahaan yang mungkin Anda dapat sampaikan seperti apa tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang Anda lamar. Yang kedua, bagaimana kebijakan perusahaan mengenai promosi, apakah bisa untuk melanjutkan karir atau lebih baik atau gimana ya. Kemudian bagaimana kesempatan untuk berkembang pada perusahaan. Lalu apakah tersedia program pelatihan bagi pegawai baru? Ya ini penting ya, sebagai apakah ada training dulu atau kita langsung terjun atau hanya mengikuti alur, harus ditanyakan. Kemudian apa yang menjadi produk keunggulan perusahaan? Lalu siapa pesaing utama bagi perusahaan? Ya itu ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa Anda sampaikan ketika melamar pekerjaan. Dan pertanyaan penting dalam wawancara kerja itu Anda yang ditanyai, seperti pekerjaan yang dilamar, terus mengenai latar belakang keluarga Anda, pendidikan Anda, penilaian pribadi Anda, kepribadian diri sendiri Anda, tujuan karir, hobi Anda juga bisa ditanyakan, dan pekerjaan sebelumnya. Ya kalau Anda sudah bekerja, kalau Anda belum bekerja sebelumnya ya mungkin akan ditanyakan dengan aktivitas di dunia pendidikan Anda ya. Lalu apa sih yang dicari pemberi kerja atau wawancara? Jadi orang-orang dengan ego tinggi itu mempunyai kesadaran tinggi. Yang dicari adalah kecerdasan emosional. Ya, jadi untuk kesadaran diri ini atau pengendalian yang tinggi terhadap desakan hati, kegigihan, percaya diri, motivasi diri, serta kemampuan untuk membujuk, mengartikulasi misi, menerjemahkan suasana hati, kelompok, dan berkomunikasi dengan orang-orang dengan cara yang mereka pahami. Teori dibalik penekanan pada EQ adalah keberhasilan dalam izin kerja, dukungan pelanggan, dan usaha bisnis digital lain yang membutuhkan percakapan yang lebih luas daripada definisi kecerdasan akademis yang tradisional dan sempit. Lalu, untuk mengakhiri interview, sebaiknya Anda tidak lupa mengucapkan terima kasih pada wawancara, lalu dapatkan kartu nama dari setiap orang yang bicara, lalu tanyakan kembali apakah keinginan Anda perusahaan dan posisinya, dan tanyakan tentang langkah selanjutnya, step selanjutnya setelah wawancara. Lalu bila Anda bisa menawar kembali dan metode terbaik untuk menindaklanjutinya. Jadi informasi yang Anda tanyakan ini bisa memberikan gambaran berapa lama Anda akan menunggu kepastian yang benar dan info kontrak wawancara, serta metode pengiriman dan yang paling tidak mengganggu untuk catatan terima kasih Anda. Yang surat penolakan kerja. Surat penolakan kerja merupakan surat yang dibuat oleh pelamar kerja atau mereka yang sudah bekerja tetapi menghadapkan pekerjaan di tempat lain yang lebih menguntungkan ya tentunya. Dan negosiasi bisnis. Negosiasi itu merupakan suatu proses saat dua pihak mencapai perjanjian yang dapat memenuhi kepuasan dengan elemen-elemen kerjasama dalam kompetisi, termasuk di dalamnya tindakan yang dilakukan ketika berkomunikasi, kerjasama atau mempengaruhi lain dengan tujuan tertentu. Kemudian ke karakteristik negosiasi, yaitu senantiasa melibatkan orang baik secara individual, perwakilan atau diri sendiri atau kelompok. Yang kedua, memiliki ancaman terjadinya atau timbulnya konflik yang terjadi mulai dari awal sampai dengan kesepakatan dalam akhir negosiasi. Yang ketiga, menggunakan cara-cara pertukaran sesuatu baik berupa tawar-menawar atau bargaining maupun tukar-menukar atau barter. Yang keempat, hampir selalu berbentuk tatap muka yang menggunakan bahasa lisan, gerak tubuh maupun ekspresi wajah. Yang kelima, negosiasi biasanya menyangkut hal-hal di masa depan atau sesuatu yang belum terjadi dan kita inginkan terjadi. Yang keenam, hasil dari negosiasi adalah adanya kesepakatan yang diambil oleh kedua pihak, meskipun kesepakatan itu misalnya
bisa sepakat atau tidak sepakat. Kemudian kita ke materi selanjutnya. Prinsip negosiasi ada 4: problem, kepentingan, pilihan solusi, dan penggunaan kriteria yang objektif. Tujuannya menemukan suatu kesepakatan kedua pihak secara adil, memenuhi harapan keinginan kedua belah pihak, memperoleh keuntungan, mengatasi dan menyesuaikan perbedaan, memperoleh sesuatu dari pihak lain, mencapai kesepakatan yang dapat diterima kedua belah pihak dalam rangka suatu transaksi atau penyelesaian sengketa. Dan dalam negosiasi ada juga negosiator. Jadi negosiator itu adalah individu maupun kelompok yang akan melakukan negosiasi dengan cara mengaruhi orang lain. Negosiator ini adalah kalangan pemodal atau pemegang saham, jadi pemilik organisasi atau para manajer, atau bisa juga karyawan yang ditunjuk maupun tokoh masyarakat ya. Syaratnya apa? Dia harus memiliki kredibilitas dan keterampilan berorganisasi. Jadi seorang negosiator harus memiliki kemampuan dasar yang diperlukan dalam bernegosiasi. Seperti 4 di sini adalah informasi, ilmu pengetahuan juga harus dimiliki, penilaian, dan sifat yang bijaksana. Nah, ini adalah negosiator, prinsip-prinsip yang harus dipahami. Harus tahu persis target yang dicapai, memiliki wewenang, mendalami masalah-masalah yang dalam perundingan, mengenali mitra perundingannya, memahami hal-hal prinsip yang akan bukan prinsip. Dan sifat-sifat negosiator adalah percaya diri, menciptakan penampilan yang baik, dapat mengendalikan emosi, menghargai orang lain, tidak merasa sempurna, ramah, sopan, simpatik, humor, berpikir positif, sabar ulet, tidak mudah putus asa, mencintai dan menekuni profesi yang dimiliki. Lalu kita ke presentasi bisnis. Presentasi bisnis yang baik dan jelas memerlukan perencanaan yang jelas dan terukur. Presentasi bisnis tidak hanya sekedar berkomunikasi bisnis, tidak hanya sekedar berkomunikasi seperti biasa, tetapi presentasi bisnis merupakan komunikasi dengan tujuan mempengaruhi dan mempersuasi khalayak ramai untuk mengikuti apa yang kita katakan. Tujuannya yang pertama menginformasikan pesan-pesan bisnis pada audiens, yang kedua menghibur audiens, lalu menyentuh emosi audiens dan memotivasi audiens untuk bertindak sesuatu. Dan mempersiapkan presentasi bisnis, yaitu yang pertama penguasaan terhadap topik atau materi yang akan dipresentasikan, lalu penguasaan alat bantu presentasi dengan baik, dan menganalisa siapa audiens Anda, lalu menganalisa juga berbagai lingkungan lokasi atau tempat untuk presentasi tersebut. Dan alat bantu presentasi itu ada beberapa ya, dengan sejalan dengan perkembangan teknologi. Sudah seharusnya seorang pembicara profesional tidak ketinggalan untuk memanfaatkan teknologi modern tersebut. Namun yang lebih penting adalah bagaimana seseorang pembicara mampu menjelaskan, menafsirkan, atau meyakinkan materi yang dipresentasikan dengan baik melalui presentasi yang tersebut, seperti papan tulis atau blackboard, itu seperti yang ada di mana-mana ya. Lalu flip charts, ada juga transparansi overhead projector, slide PPT, papan tulis elektronik, video kaset, dan panel LCD proyektor. Jadi itu adalah beberapa alat bantu presentasi. Kemudian jika sudah ada alat bantu, kemudian ke personalitas dalam presentasi. Jadi personality atau kepribadian itu merupakan faktor yang tidak kalah penting dalam sebuah presentasi bisnis. Beberapa faktor yang menyangkut personalitas diantaranya adalah cara berpakaian. Cara berpakaian itu pakaian dipilih harus serasi karena maupun bentuk modelnya. Warna pakaian untuk presentasi formal dipilih seperti warna hitam, biru, abu-abu, putih, dan coklat. Sedangkan untuk Anda model pakaian yang bermodel formal, memperhatikan kelengkapan pakaian seperti kancing baju, resleting, ikat pinggang, sepatu, kaos kaki, dan dasi. Lalu memeriksa kerapian atau kesempurnaan pakaian seperti kerah baju, kancing baju, resleting, tali sepatu, warna sepatu, dan penggunaan dasi. Yang terakhir, untuk pembicara perempuan, perhatikan menggunakan make up yang tidak terlalu tebal namun tidak juga sama sekali tanpa make up karena mengurangi citra kurang profesional. Kemudian ada juga yang personalitas lain seperti pandangan mata.
Pandangan mata ini penting untuk menunjukkan kewibawaan dan etika seseorang dalam melakukan presentasi. Lalu ekspresi wajah, ada juga sikap tubuh. Jadi bagaimana cara kita duduk atau cara kita berdiri tergantung pada jumlah audiens yang menghadiri presentasi. Jika sedikit bisa dilakukan dengan cara duduk, tapi jika banyak dalam suatu ruangan yang besar, maka presentasi dapat dilakukan dengan cara berdiri. Yang kelima, suara. Dan suara yang baik itu adalah jelas, keras, tidak monoton, dan sangat bersemangat. Dan yang terakhir adalah bahasa. Gunakan bahasa yang baku atau formal, mudah dimengerti, menggunakan struktur kalimat yang jelas, dan menggunakan kalimat-kalimat yang sederhana. Oke. Nah, jadi untuk mengakhiri rangkaian presentasi hari ini, saya ada sedikit quotes, yaitu price is what you pay, value is what you get. Harga adalah apa yang dapat kamu bayar, nilai adalah apa yang kamu dapatkan. Oke. Ini saya mengucapkan terima kasih untuk Pak dosen dan teman-teman yang juga sudah melihat. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan atau kata-kata yang kurang jelas atau tidak nyaman untuk didengar. Terima kasih sudah nonton dan melihat video presentasi saya ini. Saya ucapkan salam sejahtera bagi kita semua, sehat selalu dimanapun kita berada. Terima kasih.